Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsa wa min nafsin la tasqa wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Kawan sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali pada agenda pekaran kita. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri taurat kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya dan para sahabatnya dan para pengikutnya yang berpegang teguh dengan ajaran beliau. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini akan sedikit saya bahas terkait masalah sholat gerhana kemarin ya. Mungkin antum sekalian di tempat antum menyaksikan fenomena gerhana bulan ya. Lalu bagaimana terkait tentang ibadah atau sholat gerhana yang memang disyariatkan dalam agama kita. Ya, kita langsung saja pada slide yang selanjutnya. Yang pertama ini adalah terkait masalah tata caranya. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada 3 cara. Ada 3 cara. Yang pertama, sholatnya itu 2 rakaat seperti sholat sunnah biasa. Maksudnya apa? Seperti sholat sunnah sebelum subuh atau sholat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur ya. Jadi sholatnya ringkas. 2 rakaat biasa tanpa ada 2 ruku dalam 1 rakaat dan juga tidak dipanjangkan ya. Ya biasa sholatnya seperti itu. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua itu dalam 1 rakaat ada 2 ruku. Ada 2 ruku. Dalam artian gini ya, misalnya niat, kemudian takbiratul ihram, baca iftitah, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian baca surat. Kemudian ruku Allahu Akbar ya. Kemudian bangkit dari ruku sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, baca Al-Fatihah lagi ya. Kemudian baca suratan, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Ya. Dan rakaat yang kedua sama seperti rakaat yang pertama, dan cara yang kedua ini adalah cara yang mungkin lebih mudah kita amalkan, atau cara yang pertama, cara pertama dan cara kedua yang lebih mudah kita amalkan. Kenapa? Karena di cara pertama dan cara kedua ini bacaannya tidak dipanjangkan. Jadi misalnya di rakaat pertama antum baca Al-Fatihah, kemudian setelah Al-Fatihah baca suratan yang suratnya mungkin tidak panjang ya, mungkin bisa An-Naba atau An-Nazi'at atau mungkin Al-A'la ya, maka tidak apa-apa. Karena di cara yang kedua ini memang itu jumlah rukunya 2 dalam 1 rakaat tapi tidak dipanjangkan. Berbeda dengan cara yang ketiga. Cara yang ketiga itu kaifiatnya sama dengan cara yang kedua. Cuman itu dia suratannya panjang ya. Berdirinya panjang atau berdirinya lama di rakaat yang pertama, kemudian di rakaat yang kedua juga berdirinya lama. Dengan ketentuan berdiri di rakaat kedua itu lebih sedikit atau lebih lama di rakaat yang pertama. Bukan hanya berdirinya, tapi rukunya dan sujudnya juga dipanjangkan. Ruku dan sujudnya dipanjangkan ya. Di antara Imam Nawawi, penjelasan Imam Nawawi yang menjelaskan seberapa kadar panjangnya adalah ruku yang pertama di rakaat yang pertama itu kadarnya adalah seperti kadar membaca 100 ayat. Jadi membaca tasbih
membaca tasbih itu seukuran kadar membaca 100 ayat di rakaat yang pertama, ruku yang pertama. Kemudian masih di rakaat yang pertama tapi ruku yang kedua, ukuran panjangnya yaitu 80 ayat. Ukuran panjangnya 80 ayat. Kemudian di rakaat yang kedua, ruku yang pertamanya adalah membaca tasbih seukuran 70 ayat. Kemudian di rakaat yang kedua, ruku yang kedua, membaca tasbih seukuran 50 ayat. Itu rukunya. Lalu sujudnya bagaimana? Sujudnya sama. Sujudnya sama. Di rakaat pertama, sujud yang pertama itu seukuran 100 ayat membaca tasbihnya. Kemudian masih di rakaat yang pertama, sujud yang kedua membaca tasbihnya seukuran 80 ayat. Kemudian di rakaat yang kedua, sujud yang pertama membaca tasbihnya seukuran 70 ayat, dan di rakaat kedua, sujud yang kedua membaca tasbihnya seukuran 50 ayat. Ya, bisa dibayangkan panjangnya seperti apa. Ya, kira-kira berapa jam sholatnya itu? 1 jam lebih ya, karena kita kan baca 1 juz itu kan sekitar kalau buat tilawah ya, tilawah 1 juz itu kan mendekati 1 jam ya, mungkin ada yang 40 menit, atau mungkin ada yang dibaca cepat 30 menit ya, atau mungkin ada yang 50 menit. Itu kalau baca 1 juz, padahal surat Al-Baqarah itu lebih dari 2 juz. Itu baru rakaat pertama. Nah, nanti kan pas rakaat pertama ruku, baca Al-Fatihah itu bacanya juga panjang juga, mungkin ada yang berpendapat sekitar 200 ayat. Jadi bisa kira-kira bisa sekitar mungkin 2 jam lebih ya. Ya, kenapa? Ya karena memang disunahkan selama terjadinya gerhana itu memang ya untuk dalam keadaan tidak lalai, maksudnya dalam keadaan sholat. Ya, mungkin antum sekalian bisa dicek ya kalau perhitungan hisab terjadinya gerhana matahari awalnya afwan ya, bukan gerhana matahari kemarin, gerhana bulan itu jam berapa, selesainya jam berapa gitu ya. Kan sekitar berapa jam itu, sekitar berapa jam. Ya tentunya ini adalah cara yang paling maksimal, tapi kalau itu memberatkan kita ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya kita pakai yang pendapat kedua atau pendapat pertama juga boleh. Dan hukum sholat gerhana ini adalah sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah yang muakkad ditekankan. Jadi kalau kita nggak sholat ya bisa rugi. Ya kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah ini terkait kapan waktu pelaksanaannya ya. Kalau waktunya itu ya ketika gerhana matahari atau gerhana bulan itu terjadi ya, terlihat. Jika kalian melihat gerhana, maka sholatlah. Ya. Nah pertanyaannya, di tempat antum-antum semua ada yang terlihat atau ada yang tertutup dengan mendung? Kurang tahu kemarin Ustadz. Enggak ngelihat ya, Enggak Ustadz, bukan. Enggak menjadi tapi panitia. sholat. Sholat Ustadz, sholat. Oh, enggak Kelihatan, apa-apa. kelihatan. Iya, harusnya ngelihat dulu ya, ngelihat dulu. Wah, terjadi sholat. Soalnya kalau di tempat anak itu kebetulan mendung ya. Kebetulan mendung dan jamnya itu sebenarnya jam 18:20 kalau perhitungan secara hisab. Tapi jam 18:20 itu belum terlihat. Ya, belum terlihat. Terlihatnya sekitar sesudah Isya malah. Nah, itu baru mulai sholat. Jadi melihat dulu kemudian sholat. Oh, Nah, bagaimana kalau kita misalnya melihat kemudian sholat, kemudian di tengah sholat gerhananya habis, waktu apa namanya, gerhana mataharinya berhenti misalnya atau gerhana bulannya berhenti, ya maka itu sudah masuk sholat pada waktunya dan tinggal disempurnakan saja sholatnya. Ya, apalagi kita udah sholat ya, udah sholat mana mungkin bisa melihat yang terjadi di alam. Ya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini jika mendung menutupi, ya. Bagaimana
jika mendung menghalangi tampaknya gerhana. Imam Nawawi berkata, seandainya matahari di balik mendung dan ragu apakah ada gerhana, maka ini ketikanya ada yang kurang ya. Maka dilakukan sholat gerhana karena hukum asalnya adalah tidak ada gerhana. Maka hukum asalnya adalah tidak dilakukan sholat gerhana karena hukum asalnya adalah tidak ada. Ya, jadi di wilayah yang terhalang mendung tidak disunahkan sholat gerhana. Ya, di antaranya adalah ulama Syekh Al-Utsaimin menjelaskan itu adalah hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi Allah itu menampakkan di daerah A, tapi tidak menampakkan di daerah B seperti itu. Jadi untuk pelaksanaan sholat gerhana adalah melihat terjadinya gerhana, kemudian baru melaksanakan sholat ya. Walau alam kalau ada yang berpendapat dengan hisab ya. Walau alam Anda belum tahu. Yang maksudnya perhitungan secara hisab, misalnya di tempat antum akan terjadi gerhana jam 18 lebih 20 misalnya. Tapi ketika antum melihat belum terlihat ya. Kemudian dilakukan sholat, maka kan itu berarti melakukan sholat berdasarkan perhitungan hisab. Adapun keterangan Imam Nawawi di sini adalah ketika belum terlihat maka jangan sholat dulu. Nah, ketika sudah terlihat maka baru sholat. Ya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini terkait khutbah itu ada khilaf dari perbedaan pendapat ulama. Cuman untuk mazhab Syafi'i adalah khutbah itu disunahkan. Ya, khutbah itu disunahkan, bukan disyaratkan ya. Artinya kalau misalkan tidak ada khutbah ya sudah sah sholatnya. Sekedar disunahkan. Tapi untuk pendapat Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad rahimahumullah itu memandang tidak ada khutbah dalam sholat gerhana. Sementara Imam Syafi'i dan ulama mazhabnya memandang bahwa sholat gerhana itu ya disunahkan adalah 2 kali khutbah. Jadi pelaksanaannya di antara sunnah sholat gerhana adalah 2 kali khutbah. Ya, 2 kali khutbah ini sebagaimana dikutip dalam kitab Fathul Qorib. Nah, itu ada perbedaan pendapat. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak ada kesunahan khutbah. Kemudian sementara mazhab Syafi'i disunahkan khutbah setelah sholat gerhana ya, disunahkan ya. Artinya apa? Ketika tidak dilakukan khutbah maka tidak berpengaruh dengan keabsahan atau sah tidaknya sholat. Ya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini disunahkan juga adalah mandi. Ya, mandi. Mungkin seperti sholat Jumat ya, kita disunahkan mandi juga. Disunahkan mandi. Kemudian disunahkan juga imam itu menyeru dengan as-sholatu jami'ah ya. Jadi tidak ada adzan dan iqamat. Tapi yang ada adalah as-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'ah seperti itu. Ya, kemudian tambahan lagi adalah ketika antum di tengah sholat gerhana antum batal, kemudian masuk lagi ke jamaah misalnya ya, itu sudah ruku yang kedua di rakaat yang pertama. Sudah ruku yang kedua di rakaat yang pertama. Maka antum nggak dapat rakaat yang pertama. Dapat rakaat pertama kapan? Ketika antum mendapatkan ruku yang pertama di rakaat yang pertama. Jika tata cara pelaksanaannya adalah sesuai dengan nomor tata cara nomor 2 atau nomor 3. Kalau pakai tata cara yang nomor 1 pertama itu seperti sholat sunnah biasa 2 rakaat tanpa ada 2 kali ruku dalam 1 rakaat adalah ketika mendapatkan ruku yang sempurna. Maka dapat 1 rakaat itu kalau antum masbuk ya. Ya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini tambahan yang ini ya, masalah ada istilah kusuf pakai kaf sama khu pakai kho.
khusuf ya. Nah, untuk yang gerhana matahari itu pakai yang ka khusuf. Yang gerhana bulan pakai kha khusuf. Nah, kemudian kalau mau melafadzkan niat yang gerhana bulan pakai yang khusuf, usolli sunata khusuf rakaataini lillahi ta'ala, atau tidak mesti bahasa Arab ya. Niat itu tidak mesti melafadzkan, niat itu tidak mesti bahasa Arab ya. Niat sholat gerhana bulan 2 rakaat lillahi ta'ala misalnya seperti itu. Nah, untuk talafut niat itu adalah untuk memfokuskan ya, untuk memfokuskan supaya pikiran tidak kemana-mana. Nah, nanti setelah takbiratul ihram berbarengan dengan takbiratul ihram itu menghadirkan niat. Nah, itu niatnya sebenarnya di situ, niatnya di dalam hati. Talafut niatnya itu untuk memfokuskan supaya tidak berpikiran kemana-mana, dan ketika sudah masuk ke dalam sholat, jangan sampai ada berpikiran, oh aku sholat apa ya, niat apa, jangan sampai seperti itu. Iya. Kemudian slide selanjutnya, udah selesai atau belum? Ya, ini terkait bahwa terjadinya gerhana matahari, gerhana bulan adalah itu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Terkait masalah mungkin ada keyakinan yang sifatnya adalah takhayul atau sifatnya adalah mitos ya yang berkembang di masyarakat, maka ini harus kita tepiskan atau kita dakwahkan kepada masyarakat bahwa itu adalah keyakinan yang tidak benar, atau gerhana bulan itu bulannya dimakan raksasa atau apa, itu keyakinan yang tidak benar. Melainkan terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan itu adalah semata-mata karena kekuasaan Allah, semata-mata karena tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait masalah sholat gerhana yang mungkin harusnya disampaikan kemarin ya sebelum sholat, tapi nggak apa-apa ya, kemarin kita terjadi gerhana mataharinya itu hari sebelum kita agenda pertemuan pekanan. Ya mungkin itu aja yang bisa Anda sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang belum bisa hadir, mudah-mudahan bisa bergabung di lain waktu. Kemudian ya teman-teman santri reguler untuk pekan depan, selamat menempuh ujian tengah semester. Semoga yang sulit dimudahkan ya. Kemudian yang banyak materi yang lupa menjadi ingat ya. Jadi pekan depan untuk teman-teman santri reguler bisa libur dulu, yang santri alumni mungkin bisa maksimal ya. Kalau mau 1 pekan setoran lebih dari sekali juga tidak apa-apa. Mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Sebelum kita tutup seperti biasa, mungkin ada yang ingin didiskusikan, silakan. Izin bertanya Ustadz. Iya, tafadhol. Jadi terkait dengan ini Ustadz, kalau kita terlambat mengikuti gitu Ustadz, misal tadi untuk yang tata cara dengan sholat sunnah biasa gitu, seperti sholat sunnah biasanya, itu kan kita mendapatkan yang pertama tentang rukuk yang sempurna itu bagaimana gitu Ustadz. Terus yang kedua, kan kalau yang tata cara kedua itu kalau misal kita ketinggalan 1 ruku gitu, kalau kita baru masuk ke ruku yang kedua, berarti kehitungannya kita tertinggal 1 rakaat ya Ustadz. Nah, iya. Kalau misalnya itu terjadi bukan di sholat gerhana ini Ustadz, tapi sholat Idul Fitri kemarin gitu Ustadz, sholat Id gitu. Kalau kita ketinggalan takbir gitu Ustadz, itu apakah nanti terhitung gimana, terhitung rakaat berikutnya atau gimana gitu? Terus apakah kita harus mengejar takbirnya itu atau gimana Ustaz? Mengganti takbirnya itu atau gimana? Mungkin itu Ustaz. Terima kasih. Ya, barakallahu fikum. Jadi ukuran mendapatkan ruku yang sempurna adalah kita misalkan itu mampu ruku bersama imam secara sempurna. Misalnya kita baru ruku, kemudian imam sami Allahu liman hamidah, itu kita berarti nggak mendapatkan ruku secara sempurna ya. Jadi kita misalkan terlambat ya,
kita takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, kemudian kita ruku, Allahu Akbar. Nah, imam juga ruku itu masih ruku, nggak buru-buru naik gitu loh, nggak buru-buru naik. Tapi kalau kita pas ruku, kita takbiratul ihram kemudian kita ruku, terus imam buru-buru naik, sami Allahu liman hamid. Itu kita nggak mendapatkan ruku secara sempurna. Seperti itu. Kemudian terkait masalah sholat id, ketika tertinggal takbiratul yang sunnah itu ya, yang 7 ya, Iya betul. ya, maka tidak apa-apa tidak dikerjakan, ya. Karena apa? Di situ antum ada yang lebih wajib dikerjakan yaitu membaca Al-Fatihah. Ya, membaca Al-Fatihah yang itu adalah bagian rukun dari sholat. Kalau misalkan antum takbiratul sibuk dengan sunnah yang takbiratul yang 7 itu, kemudian terlewatkan Al-Fatihah, yang itu jadi masalah tersendiri lagi. Jadi lebih diutamakan membaca Al-Fatihahnya, kemudian selesai, kemudian bisa ruku bareng imam, maka dapat rakaat 1 tanpa atau tidak perlu mengejar takbiratul sunnah yang 7 tadi. Baik Ustadz. Oh ya, mungkin sebelum ini Ustadz, tadi karena dibilang untuk mengejar rukuknya kita takbiratul ihram dulu kemudian ruku gitu. Baru itu namanya yang sempurna gitu ya Ustadz, sebelum imamnya itu sami Allah liman hamidah gitu. Nah, Iya. kalau misalnya itu kita nggak takbiratul ihram dulu gitu Ustadz, mungkin Oh, iya. kadang kita langsung sujud gitu, misal kalau ngejarnya sujud, atau yang kayak itu juga kadang langsung ke ruku. Ya, itu yang pertama adalah anak tanya dulu, antum tata cara sholat seperti itu antum pernah lihat di mana? Soalnya juga pernah lihat. Beberapa ada teman-teman kita yang ketika imamnya sujud itu, dia langsung sujud gitu loh. Iya, cuma memang dari ada di sekitar antum ya. Kalau ada di sekitar antum nanti bisa didakwakan juga atau dinasihat juga, apalagi kalau teman dekat ya. Karena syarat takbiratul ihram itu adalah jumhur mengatakan harus berdiri. Takbiratul ihram itu harus berdiri. Jadi kalau misalkan imamnya sujud gitu ya, kok langsung sujud gitu ya, itu bisa dikatakan takbiratul ihramnya belum sempurna. Karena pendapat jumhur ulama itu mengatakan takbiratul ihram itu harus berdiri. Jadi berdiri dulu, Allahu Akbar. Pertanyaannya harus ngangkat tangan enggak? Enggak. Kalau ngangkat tangan itu sunnah. Tapi kalau yang berdirinya tuh harus ya. Kalau ngangkat tangannya itu sunnah. Jadi takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, berdiri. Kemudian imamnya sujud, kita Allahu Akbar sujud. Atau imamnya ruku, kita Allahu Akbar ruku, seperti itu. Ya beberapa tempat juga anak temukan seperti itu ya, ada teman-teman kita yang ketika dia masbuk ya, ketika dia masbuk itu misalnya imamnya sujud, dia langsung sujud gitu. Nggak jelas takbiratul ihramnya seperti apa, walau alam. Maka yang seperti ini dihindari karena apa? Karena jumhur ulama mengatakan bahwa takbiratul ihram itu dilakukan ketika berdiri harus. Pertanyaannya harus berdiri. Kalau harus angkat tangan enggak. Tapi kalau berdiri harus berdiri. Dan kalau pertanyaannya apakah harus sedekap? Enggak juga, karena sedekap itu sunnah ya. Jadi misalnya Allah, yang penting berdirinya ini. Berdirinya ini sama melafadzkan takbiratul ihram. Allahu Akbar, seperti itu. Kemudian antum takbir intikal mengikuti gerakan imam, seperti itu. Baik Ustaz, jazakallah khair. Ya, mungkin ada teman-teman yang mau didiskusikan, silakan. Ustadz, izin bertanya Ustadz. Untuk Ya. tadi kalau sholat hari Ya, raya, tafadhol. kemudian masbuk ketinggalan 1 rakaat, itu bagaimana ya Ustadz? Iya, disempurnakan. Karena sholat sunnah, sholat id itu jumlahnya 2 rakaat. Ataupun kalau memang antum mau selesai ya, kalau mau selesai misalnya nggak mau disempurnakan, berarti antum hukumnya bagaimana? Hukumnya tidak berdosa tapi tidak dapat pahala sholat sunnah id. Ya. Jadi membatalkan ibadah itu yang nggak boleh adalah yang sifatnya wajib. Ya. Misalnya antum sholat Jumat, ya lagi di tengah-tengah, lah udahlah misalnya dibatalkan. Padahal setelah selesai Jumat itu antum mau nemuin jamaah kan nggak bisa.
Walaupun bisa dikatakan bisa diganti dengan sholat duhur 4 rakaat, cuma waktu antum meninggalkan sholatnya itu berdosa. Berbeda dengan sholat id ya. Misalkan antum terlambat masbuk, ya. Kemudian mau berdiri sendiri mungkin malu misalnya ya. Misalnya gitu. Iya. Jadi pas salam ikut salam misalnya seperti itu. Kalau dikatakan itu dapat pahala enggak? Ya enggak dapat pahala. Enggak dapat pahala karena dia ya baru sholat 1 rakaat. Padahal sholat itu jumlahnya 2 rakaat. Dan ingat ya, untuk ibadah yang sifatnya wajib ya seperti sholat fardu, puasa Ramadan ya, itu tidak boleh dibatalkan tanpa udzur, dalam artian bisa berdosa. Apalagi kalau waktunya mau habis ya, misalnya antum bangun kesorean, belum sholat duhur, pas jam 3 kurang sholat duhur, di tengah-tengah lah nggak usah sholat, dibatalkan misalnya gitu. Nah itu bisa berdosa, walaupun nanti ada tetap kewajiban mengkodok, tetap ada kewajiban mengkodok. Berbeda dengan ibadah sunnah ketika antum di situ membatalkan atau enggak jadi ya, ada yang mengatakan tidak berdosa dan juga ada yang mengatakan itu adalah makruh, jadi tidak sampai berdosa. Jadi kalau mau dapat pahala sholat sunnah id ya, sholat sunnah id, walaupun semuanya sudah salam dan sudah khutbah, tetap berdiri, disempurnakan rokaatnya. Dan di rokaat kedua apakah harus takbir 5 kali? Ya pertanyaannya itu hanya disunahkan saja. Kalau misalkan enggak takbir yang 5 kali itu, maka tidak apa-apa. Seperti itu. Baik Ustaz. Ya, sebagai tambahan tadi bahwa untuk sholat gerhana berjamaah adalah bukan syarat sah sholatnya. Bukan syarat sah sholat gerhana itu bukan berjamaah. Yang berjamaah wajib adalah ketika sholat Jumat. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang terkendala untuk hadir di sholat jamaah ya, sholat gerhana yang sifatnya berjamaah, maka bisa melakukan sholat gerhana sendiri di rumah dan insya Allah sudah mengerjakan sunnah yang muakkad dan insya Allah sudah mendapatkan pahala. Jadi bisa dikerjakan sendiri juga. Ya mungkin itu saja. Jazakumullah khairan ikhwan sekalian atas partisipasinya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.